Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dika Berwijoyo di channel Hidup Misteri. Keberkahan, keselamatan semoga diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa memberi video ataupun bercerita kepada sedulur. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya mampir di tempat Gus Basuki. Assalamualaikum. Beliau adalah teman karib saya, teman sejati dan teman dulunya sering sharing tentang apa itu ilmu gaib ataupun ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat untuk sedulur semua. Selamat malam Gus. Selamat malam Dika Bul. Gini Gus, pada malam hari ini kan kita baru sudah lama tidak jumpa ya. Tapi pada malam hari ini saya akan membahas tentang santet yang pernah dulu saya utarakan bahwa di video yang apa itu santet itu kan versi saya. Nah, pada malam hari ini saya akan berkonsultasi dengan Gus Basuki tentang santet. Mungkin Gus Basuki bisa menjelaskan apa itu santet, dan kan Gus Basuki kan yang pernah mengalami pengalaman tentang pengobatan santet. Itu pun karena izin Allah ya, karena izin Allah SWT beliau menangani pengobatan santet. Dengan izin Allah, sedulur yang kena santet bisa disembuhkan. Maka dari itu pada kesempatan hari ini kita akan sharing-sharing membahas tentang santet dengan metode-metode saya dan metode Gus Bas. Mungkin ada selisih ataupun ada kesamaan. Mungkin sedulur semua bisa mengambil hikmahnya ataupun mengambil suatu pelajaran bahwa memang santet itu ada dalam ilmu saya dan ilmu Gus Bas itu tidak ada selisih. Maksudnya sisinya tidak banyak, bahwa ilmu itu bisa dipelajari. Intinya kita mempelajarinya dengan baik-baik. Sedulur semua terus ikuti perjalanan video saya dalam membahas santet dengan beliau Gus Basuki. Mudah-mudahan sedulur semua tidak bosan untuk menonton channel saya. Gus, kan dulu pernah ada pengalaman tentang pengobatan santet yang Gus Basuki telah lakukan. Mungkin bisa diceritakan untuk sedulur semua, biar sedulur semua bisa mendengar atau dengan pengobatan yang biasa Gus Bas lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sedulur. Gimana Gus? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya Dika Berwijoyo. Malam-malam begini cuaca tidak mendukung, gerimis, dingin lagi, telah sudi mampir ke gubuk saya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Alhamdulillah
karena izin Allah kita bisa bertatap muka di sini karena sudah lama tidak saling sapa karena kesibukan sendiri-sendiri. Ya. Begini Aki, menurut saya apa yang Bikapul katakan, apa yang Bikapul bahas tentang santet itu memang meskipun itu gaib, itu nyata adanya. Karena apa? Sejak zaman dahulu nenek moyang kita itu sudah ada santet. Meskipun caranya itu berbeda dari wilayah Jawa. Dari Jawa Timur ada santet sejak zaman dahulu. Itu caranya juga berbeda. Jawa Tengah ya tempat kita ini caranya berbeda. Jawa Barat pun berbeda. Tapi kalau hal santet itu memang sudah ada dari dulu. Itu yang utama itu memang dari tanah Jawa. Santet, pelet, ngepet itu memang sudah ada. Bukan dari kita yang membicarakan, tapi meskipun itu ada, ulama pun mengatakan hal itu ada. Meskipun itu bisa dikatakan gaib, tapi itu nyata adanya. Terus masalah santet itu setiap orang bisa mempelajari, bisa melakukan. Ya. Meskipun umpama saya itu seorang yang berpengalaman bisa untuk nyantet, tapi apakah penting kalau saya nyantet? Harus dipikirkan dulu. Tapi kalau ada orang datang, "Kulon Mas, nggih, kulon konsultasi apa? Saya begini, kayaknya saya kena santet." Dan bentuk santet itu macam-macam. Ada yang mengatakan ini di dalam perut ada benda semacam ini. Itu bisa terjadi. Tapi kalau untuk mengambil, mewujudkan itu bisa dikatakan mustahil, bisa dikatakan bisa. Karena itu meskipun medianya itu rambut umpamanya atau rokok, tapi yang masuk ke dalam tubuh itu gaib. Ya, yang pernah kita lihat yang kita lihat pada era ini, maksudnya pembahasan tentang pesulap merah dan itu Samsudin, itu kan sangat viral sekali kan sekarang di perbincangan seperti itu yang katanya tidak ada santet, tidak ada ilmu gaib. Itu kan menurut saya atau menurut panjenengan kan mungkin sangat terpukul kan, ya tidak terpukul, maksudnya kita kan tidak apa-apalah, yang penting itu hanya sebuah konten video aja, bukan aslinya kan, seperti itu. Nah ini Gus, maksudnya kan kita kan pembahasan tentang pengobatan santet yang mungkin dalam pengalaman Gus Bas itu dengan beberapa media ataupun yang tadi disampaikan itu dari dari ilmu kebatinan ataupun ilmu gaib. Maksudnya gaib itu kan kalau gaib itu kan memang susah diwujudkan menjadi wujudkan. Yang pernah kita lihat yang di video-video yang viral bahwa ada di tubuh manusia ada pakunya, ada yang tadi jenengan sampaikan bahwa ada rambutnya, atau
kasih apa media misalnya pakai telur ataupun apa itu kan itu tidak mungkin ya, itu mustahil kan, karena apa maksudnya kan itu kan gaib kan, gaib kalau ditarik dengan satu media ataupun beberapa media itu kan kalau masuk ke dalam media itu kan sangat mustahil, maksudnya seperti itu. Nah ini kan untuk pengobatan itu kan kita kan mempunyai ilmu kebatinan dan gaib ya, tidak bisa dilihat. Yang pernah saya sampaikan itu bahwa ilmu gaib bisa untuk melihat barang gaib seperti setan dan lain-lainnya. Pada santet yang saya utarakan pada video yang dulu itu, kalau orang kena santet itu biasanya kalau di ronsen itu tidak terlihat ya, biarpun terlihat cuma hanya sebuah titik, itu kan seperti itu. Nah itu versi saya, tapi versi Gus Bas mungkin ada perbedaan, ya mudah-mudahan sih tidak ada perbedaan banyak ya. Nah itu kan nanti dengan metode apa dengan itu, dengan mengobati santet. Begini ya, masalah ilmu gaib atau bisa dikatakan itu kebatinan atau gimana, kayak yang diceritakan tadi kabul lagi viral, yang tidak percaya dengan ini itu silahkanlah, tidak percaya nggak apa-apa. Yang penting jangan gini, kalau sudah nggak percaya nggak usah komen. Komen boleh tapi yang positif. Saya nggak percaya ini begini-begini, ya udah. Ada lagi yang untuk media kita tarik muncul barang itu, kalau mereka yang mampu itu terserah monggo, karena mereka saya bisa mewujudkan ini, itu nggak apa-apa karena dia punya keyakinan seperti itu. Betul. Yang penting apa yang baik buat dia monggo, yang baik buat saya ya saya begini ya sudah. Kalau saya tahu oh ini orang kena santet, ini di dalam tubuh ada bayangan seperti ini, tapi saya terus terang saya tidak bisa mewujudkan. Kalau saya menghilangkan itu insya Allah bisa. Itu kan sudah enak. Tidak perlu ini begini nggak perlu. Itu menurut saya. Yang penting kalau kita sanggup, insya Allah dengan izin Allah saya obati bisa sembuh. Begitupun orang yang akan nyantet, sak sekti-sektine uang dia dukun santet mau nyantet seseorang, meskipun orang itu lemah tidak ada apa-apa, tapi kalau Gusti Allah tidak mengizinkan tidak bisa tembus, tidak bisa masuk itu. Meskipun dia lemah, santet itu bisa mental, bisa balik ke yang penyuruh. Gitu kalau ilmu santet. Sama saja guna-guna orang itu saya guna-guna biar seperti ini. Kalau tidak diizinkan oleh Allah nggak bisa. Itu. Ya memang santet itu ya ada beberapa versi kan. Ada santet biasa dan ada santet yang 7 layar. 7 layar itu kan maksudnya kalau santet yang biasa itu biasanya kalau masuk ke yang dituju itu kan, kalau yang dituju ada betengnya kuat itu kan bisa mental, kan mental seperti cewek lah misalnya, kita ada pantulan. Tapi kalau 7 layar itu kan 7 layar itu langsung, misalkan seperti rudal lah, rudal itu kan sudah disetting harus ditujukan kepada seseorang kan, seseorang namanya yang A itu harus
biarpun berliku-liku tetap itu tembus. Itu yang santet yang versinya 7 layar.